Juventus diperiksa UEFA karena dugaan melanggar financial fair play. Keadaan menjadi semakin buruk di Juventus lantaran UEFA telah mengumumkan bahwa mereka membuka investigasi resmi terhadap potensi pelanggaran financial fair play oleh klub asal Turin tersebut. Klub Serie A Italia tersebut tengah berada dalam pemeriksaan di Italia pada saat ini, baik secara hukum maupun keolahragaan, karena potensi ketidakteraturan finansial mereka. Presiden Andrea Agnelli, Pavel Nedved, dan seluruh jajaran direksi dikabarkan telah mengundurkan diri karena hal tersebut. Kabar buruk untuk Brasil, Neymar berpotensi baru bisa tampil di partai final. Cedera yang menderita Neymar saat berhadapan dengan Serbia pada laga pertama fase grup Piala Dunia berpotensi kini berbuntut panjang. Sang pemain diperkirakan baru bisa membela Brasil lagi jika tim Samba lolos ke partai final. Ayah Neymar da Silva Santos berbicara soal kemungkinan anaknya untuk kembali merumput. Menurutnya Neymar baru bisa tampil di laga final. Kondisi Neymar sendiri saat ini belum bisa kembali ke lapangan. Ia dan juga Alessandro masih harus menjalani sesi pemulihan, sedangkan Danilo yang juga sempat cedera sudah kembali ke lapangan. Cristiano Ronaldo marah-marah saat diganti. Pelatih timnas Portugal Fernando Santos menjelaskan penyebab Cristiano Ronaldo marah saat ditarik keluar lapangan pada laga kontra Korea Selatan. CR7 tampak marah-marah dan menunjukkan raut muka yang tak puas saat hendak diganti. Tak mau media menggoreng apa yang dilakukan oleh Ronaldo, Fernando Santos lantas menjelaskan penyebab pemainnya marah-marah. Santos menyebut bahwa Ronaldo marah karena terpancing oleh ucapan salah satu penggawa Korea Selatan yakni Lee Jung-jae. Pemain dari Korea menyuruh saya untuk pergi. Saya menyuruhnya untuk tutup mulut. Dia tidak memiliki hak, ujar Ronaldo seperti yang dilansir dari Goal Internasional. Badai cedera hantam timnas Brasil. Brasil kalah 0-1 dari Kamerun pada laga grup G Piala Dunia yang digelar di Lusail Iconic Stadium. Gol tunggal Kamerun diciptakan oleh Vincent Aboubakar pada menit akhir laga. Pada pertandingan ini pelatih Brasil Tite melakukan banyak rotasi pemain. Hal ini karena Selikao sudah dipastikan lolos menuju babak ke-16 besar. Brasil melaju sebagai juara grup didampingi oleh Swiss. Selain itu Brasil juga tengah diterpa badai cedera. Neymar, Danilo, dan juga Alessandro saat ini harus menepi. Namun kini daftar cedera Brasil justru bertambah. Alex Telles dan juga Gabriel Jesus yang tampil sebagai starter di laga kontra Kamerun ikutan cedera. Dokter timnas Brasil Rodrigo Lasmar mengungkapkan bahwa Telles dan juga Jesus mengalami masalah pada lutut kanannya dan ia bakal melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi cedera keduanya. Dengan memanfaatkan jatah libur, Romelu Lukaku bakal langsung berlatih bersama Inter. Romelu Lukaku gagal membawa Belgia melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Pada laga pamungkas di grup F, Rotten Toffel bermain imbang 0-0 dengan Kroasia di Ahmad bin Ali Stadium. Hasil demikian membuat skuad Polesan Roberto Martinez berkemas untuk kembali ke negaranya. Termasuk Lukaku, para juga tersebut mendapatkan jatah libur selama beberapa hari. Dan itu adalah hal yang lumrah. Namun rupanya sang bomber memilih langsung beraktivitas dengan klubnya. Menurut laga Stadion Sport, Lukaku telah memutuskan untuk tidak pergi berlibur setelah Belgia tersingkir dari Piala Dunia. Ia akan segera kembali ke Inter Milan untuk memulai persiapan menuju paruh kedua musim. Uruguay tersingkir di Piala Dunia. Timnas Uruguay harus menelan pil pahit setelah tersingkir di ajang Piala Dunia 2022 setelah bertarung melawan Ghana. Padahal tim asuhan dari Diego Alonso ini berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas Ghana. Namun kemenangan tersebut hanya mampu membawa Uruguay bertengger di posisi ketiga klasemen akhir dari grup H. Korea Selatan yang mampu memenangkan laga melawan Portugal berhak lolos setelah unggul agresivitas gol dari Uruguay. Diego Alonso merasa kecewa dengan hasil yang menyakitkan ini. Alonso merasa Uruguay kekurangan kreativitas dalam bermain terutama di dua laga awal melawan Korea Selatan dan juga Portugal. Ghana berhasil balas dendam dengan Uruguay.
Timnas Ghana harus terhenti di penyisihan grup H Piala Dunia setelah kalah dari Uruguay. Namun tersingkirnya Ghana berbarengan dengan sang rival Uruguay. Meski menang, Uruguay hanya mampu menempati posisi ketiga klasemen akhir dari grup H. Tim asal Amerika Selatan tersebut harus rela tersingkir karena kalah jumlah gol saja. Uruguay bisa saja lolos andai mereka berhasil mencetakkan 1 gol lagi ketika berhadapan dengan Ghana. Banyak yang menganggap tersingkirnya Uruguay sebagai sebuah karma akibat insiden Luis Suarez pada Piala Dunia 2010 yang lalu. Saat itu handball dari Luis Suarez menyingkirkan Ghana di babak perempat final Piala Dunia. 3 tim Asia lolos ke fase gugur Piala Dunia. Tim-tim dari zona sepak bola Asia AFC menunjukkan taringnya di Piala Dunia Qatar. Menyusul keberhasilan Korea Selatan yang lolos ke babak 16 besar, sejarah pun kini telah tercipta. Korea Selatan menjadi negara konfederasi Asia ketiga yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Korea mengikuti jejak Jepang dan juga Australia. Ini adalah menjadi sejarah untuk pertama kalinya 3 negara dari konfederasi Asia masuk ke dalam fase knockout di putaran final Piala Dunia. Pemain Uruguay kejar wasit dan rusak VAR usai gugur dari Piala Dunia. Uruguay menembangkan Ghana 2-0. 2 gol kemenangan La Celeste lahir dari brace Gergani de Arrascaeta. Meski menang, Uruguay gagal lolos ke babak 16 besar. Hal ini terjadi karena di saat bersamaan Korea Selatan menang 2-1 atas Portugal. Uruguay bisa saja lolos andai bikin gol lebih banyak ketimbang Ghana. Mereka 2 kali punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah penalti, namun wasit sama sekali tak meninjau VAR. Para pemain Uruguay jelas geram dengan keputusan dari sang pelatih Seabird. Puncaknya terjadi usai laga tuntas. Para pemain dari Uruguay seperti Edison Cavani, Jose Gimenez, Diego Godin, dan juga Fernando Muslera langsung mengejar para wasit. Mereka melakukan protes kepada pengadil. Sementara itu, selain mengejar wasit, Cavani juga merusak layar VAR yang berada di sisi lapangan. Sebelum meninggalkan lapangan, ia tampak mendorong layar VAR sehingga terjatuh. Son Heung-min mengaku bangga dengan permainan Korea Selatan. Timnas Korea Selatan berhasil menang dramatis atas Portugal di ajang Piala Dunia. Kemenangan 2-1 atas Portugal mampu membawa Korea Selatan melaju ke babak 16 besar. Sempat tertinggal 1-0, Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan jelang turun minum. Dan ketika berada di ambang kegagalan, Korea Selatan berhasil mencetakkan gol kemenangan di injury time babak kedua. Kapten Korea Selatan Son Heung-min merasa bangga dengan penampilan timnya saat menaklukkan Portugal tersebut. Son yang mencetakkan assist untuk kemenangan ini merasa senang dengan penampilan timnya. Here we go, Chelsea pastikan dapatkan Christopher Nkunku di akhir musim. Perburuan Chelsea di posisi penyerang tengah tampaknya sudah selesai. Penyerang RB Leipzig yakni Christopher Nkunku gambarnya sudah didapatkan oleh The Blues. Rumor kedatangan Nkunku ke Chelsea sebenarnya bukan hal baru. Semenjak sebelum Piala Dunia dimulai, banyak laporan menyebutkan bahwa proses negosiasi Chelsea dan Nkunku berjalan lancar. Fabrizio Romano memastikan kedatangan Nkunku tidak akan terjadi di bulan Januari melainkan di akhir musim. Dalam laporan Romano, Nkunku didatangkan dengan mahar mencapai 60 juta euro. Chelsea juga menyertakan biaya lain sekitar 10 juta euro. Selain itu, belum ada kabar berapa lama durasi kontrak yang akan diberikan kepada pemain 25 tahun tersebut. Kemungkinannya berdurasi jangka panjang. Cristiano Ronaldo dituding sengaja bikin drama untuk tinggalkan Manchester United. Legenda Manchester United yakni Jaap Stam memberikan komentar terkait keputusan setan merah memutus kontrak Cristiano Ronaldo pada beberapa waktu yang lalu. Stam menilai Ronaldo memang sengaja melakukan drama untuk memuluskan keinginannya meninggalkan Old Trafford. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa beberapa waktu yang lalu Manchester United mengambil keputusan untuk mengakhiri kontrak kerjasama dengan Ronaldo 6 bulan lebih awal. Keputusan itu diambil setelah Ronaldo dalam wawancaranya dengan Piers Morgan secara terang-terangan mengkritik pemilik klub serta sang manajer Erik ten Hag. Frank Casey ditawari pindah ke Inter dengan status pinjaman.
Frank Kessie sejauh ini kesulitan untuk menembus tim utama Barcelona pasca pindah dari AC Milan pada musim panas yang lalu. Gelandang asal Pantai Gading tersebut kemudian ditawar oleh Inter Milan untuk bermain dengan status pinjaman. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, agen dari Kessie disebut sudah menjajakan kliennya kepada Inter Milan jelang dibukanya bursa transfer Januari. Inter sendiri berminat untuk mendapatkan ex pemain Atalanta itu, namun Nerazzurri hanya berani mendatangkan Kessie dengan status pinjaman, mengingat kontrak Kessie bersama Barca masih berlaku cukup panjang hingga tahun 2026. Kalahkan Amerika Serikat, Belanda lanjutkan rekor di Piala Dunia sejak 1994. Belanda menang 3-1 atas Amerika Serikat pada babak 16 besar Piala Dunia yang berlangsung di Stadion Internasional Khalifa. Belanda unggul 2-0 pada babak pertama lewat gol dari Membestowe dan juga dari Daley Blind. Amerika Serikat bisa memperkecil skor lewat Dashurey, namun The Orange kemudian memastikan kemenangan Belanda berkat gol dari Denzel Dumfries. Kemenangan ini memastikan Belanda melaju ke babak perempat final. Hasil positif melawan Amerika Serikat melanjutkan catatan apik Belanda saat menghadapi tim non-Eropa di Piala Dunia. Mereka melanjutkan rekor tak terkalahkan menghadapi tim non-Eropa di Piala Dunia sejak 1994. Albi Celeste ke perempat final Piala Dunia. Duel Argentina melawan Australia tersaji di Ahmed Bin Ali Stadium pada Minggu dini hari. Tim Tengku melaju setelah menjadi juara grup C dan Australia datang sebagai runner-up dari grup D. Argentina berhasil menang dengan skor akhir 2-1. Albi Celeste melaksanakan gol lewat Lionel Messi dan juga Julian Alvarez yang kemudian diperkecil Australia melalui Goodwin. Hasil ini membuat Argentina melaju ke babak perempat final dan Australia kini pulang kampung dan Argentina akan dipertemukan dengan Belanda di babak perempat final.